Berbincang Santai with Kelompok. Ya, teman-teman kita hari ini ingin membahas tentang apa? Berbincang tentang apa? Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, jadi sebelum kita mulai pembahasan kita tentang surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sebaiknya kita memperkenalkan diri dulu. Ya, jadi di sini saya Valen sebagai MC yang akan membantu pembahasan kita pada hari ini. Lalu ada di sebelah saya ada Sister Kurdiana. Oke, saya Sister Magda. Saya Billy. Ya, jadi karena kita sudah memperkenalkan diri kita, maka kita akan memulai perbincangan kita pada hari ini. Ya, jadi sebelum kita menampilkan fakta-fakta menarik yang ada dalam kitab itu, kita tentunya kita harus berkenalan juga dengan apa yang ada dalam kitab 1 Korintus. Oke. Jadi dalam latar belakangnya itu banyak permasalahan yang ada dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu, terutama tentang pernikahan, tentang munculnya permasalahan dalam jemaat lain seperti pertemuan-pertemuan jemaat yang memunculkan persoalan, maraknya gereja-gereja ekstasis dalam pertemuan itu, dan keadaan orang beriman sesudah kematian yang menjadi pertanyaan jemaat di Korintus. Jadi karena tadi kita sudah melihat latar belakang yang ada dalam kitab 1 Korintus juga strukturnya, teman-teman pasti mempunyai fakta-fakta menarik terhadap kitab 1 Korintus ini. Mungkin bisa diberitahu. Nah, teman-teman, dalam kitab 1 Korintus ternyata ada fakta-fakta yang menarik di sana. Misalkan yang pertama tuh, kenapa perempuan itu rambut panjang dan laki-laki harus rambut pendek. Ternyata di sana tuh dituliskan bahwa seorang perempuan ketika rambutnya dicukur, lalu ketika dia berdoa, itu sebenarnya dia menghina kepalanya. Begitupun dengan laki-laki. Laki-laki ketika dia berambut panjang, nah ketika dia berdoa di situ dia menghina kepalanya sendiri. Nah teman-teman, kepala itu maksudnya adalah Yesus Kristus. Jadi kepala dari perempuan itu adalah kepala laki-laki, lalu kepala dari laki-laki adalah Yesus Kristus itu sendiri. Fakta yang menarik yang keduanya itu adalah bahwa jika kita bisa mengetahui berbagai banyak bahasa manusia maupun bahasa malaikat, tetapi jika kita tidak memiliki kasih, kita sama seperti gong yang berbunyi nyaring sekali suaranya, atau yang sekarang lebih dikenal dengan tong kosong nyaring bunyinya. Nah itu teman-teman beberapa fakta yang menarik dan akan dilanjutkan oleh Willy. Oke, fakta menarik bagi saya adalah tentang perkawinan atau pernikahan. Bagi seorang yang sudah menikah dari agama Katolik hanya boleh menikah 1 kali, ya, jangan 2 kali, itu tidak boleh. Ya, pernikahannya 1 kali saja. Ya, kalaupun itu di agama Katolik sebenarnya tidak boleh ada perceraian. Kalaupun sampai bercerai itu tidak boleh menikah lagi. Dan itu kalau menikah lagi sudah disebut dengan pencabulan atau persinggahan. Itu sudah tidak baik, sudah tidak suci lagi. Itu fakta yang dari saya. Kemudian lanjut lagi, Sister. Oke, jadi fakta yang menarik bagi saya itu tentang perjamuan bersama. Nah, kalau dalam gereja Katolik kita biasanya disebut ya perayaan Ekaristi. Nah, perayaan Ekaristi itu sebagai puncak bagi kita. Nah, biasanya kita rayakan di gereja ataupun di lingkungan. Jadi itu fakta yang menarik bagi saya, dan dengan perjamuan ini kiranya menjadi sumber kekuatan bagi kita, khususnya bagi umat Katolik. Ya, lalu 2 fakta yang terakhir itu ada dalam bab 12, di mana Paulus menekankan tentang karunia Roh Kudus, karunia yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Ada dalam bab 12 ayat 1 itu menceritakan tentang berbagai karunia Roh Kudus. Lalu bab 12 ayat 12 yang menekankan sebagai gereja itu kita ada di satu tubuh, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dan kita sebagai anggotanya. Itu satu tubuh dan banyak anggota. Lalu kedua yang paling menarik yaitu adalah Paulus membahas mengenai kebangkitan badan yang kita sendiri umat Katolik itu, kebangkitan badan itu harus tetap
kita imani, karena itu menjadi dasar iman kita sebagai orang. Iya. Karena kita sudah membahas tadi latar belakang, struktur, lalu fakta-fakta menarik yang ada dalam kitab 1 Korintus. Pasti teman-teman sudah juga membaca. Ya, tentu. Ya, pasti setelah membaca banyak ayat bab-bab dalam kitab 1 Korintus, tentu pasti ada salah satu ayat yang paling menarik. Iya. Mungkin bisa diberikan kepada teman-teman yang menonton. Oke, nah teman-teman, di dalam kitab 1 Korintus ada satu ayat yang sangat terkesan dan sangat menarik. Itu di 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Di sana membahas tentang penghakiman, bahwa di dunia ini tidak ada orang yang bisa menghakimi karena yang menjadi hakim hanyalah Yesus Kristus. Jadi itu ya teman-teman. Oke. Dan Billy? Oke, dari saya sendiri itu dari 1 Korintus bab 6 ayat 12. Segala sesuatu hal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu hal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba pada suatu apapun. Jadi teman-teman, untuk bagian memiliki keterbiasaan seperti merokok dan lain sebagainya, ini cukup menekan kepada Anda sekalian ya. Termasuk. Jangan diperbudak ya, jangan diperbudak pada saat aktif itu. Oke, iya. Terus Nah, kalau saya 1 Korintus bab 4 ayat 15. Nah, di sini yang menarik bagi saya bahwa dalam kitab 1 Korintus menuliskan bahwa bukan hanya sebagai suatu teguran bagi kita, namun 1 Korintus ini mau menjelaskan kepada kita bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Terima kasih. Ya, dari saya sendiri ayat yang paling menarik bagi saya itu ada dalam bab 13 ayat 1 sampai 13, di mana itu adalah penekanan Paulus terhadap kasih. Dan kita membaca dalam ayat akhir ayat 13, demikianlah tinggal 3 hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Paulus ingin menekankan kepada kita semua bahwa kasih itu adalah yang utama, yang menjadi landasan hidup kita. Kalaupun iman kita bahkan bisa sampai memindahkan bumi. Ya. Kepintaran kita, kecerdasan kita melampaui segala sesuatu, tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, Sama saja dengan tidak ada adanya, tidak ada apanya. iya, betul sekali. Nilainya hanya nol. Iya. Seperti itu. Jadi semuanya itu harus dilandasi oleh kasih. Sama seperti kasih Yesus yang Mungkin ada lagunya? Iya. Iya. Kasih Yesus indah. Oke, boleh dinyanyikan? Kalau lanjut nanti di kesempatan yang Oke, boleh. Iya. Ya, karena mungkin pembahasan kita sudah selesai. Sebelum menutup perbincangan kita pada siang hari ini, kami berempat ini mengajak teman-teman untuk selalu membaca kitab suci dan merenungkannya. Iya. Karena di dalam kitab suci itu ada firman Tuhan yang selalu bisa kita jadikan pedoman hidup, dan kita selalu bertumbuh melalui Kitab firman suci. suci. Iya, oke. Sekian perbincangan kita